Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reza Abdillah, semester 5 non-reg Fakultas Hukum Universitas Via Kencana. Di sini saya akan meresume mata kuliah otonomi daerah dan desentralisasi, yaitu meresume tentang buku 2. Di sini saya akan mencoba meresume tentang akuntansi pemerintah di Indonesia. Sebagai kata pengantar, buku ini disusun untuk semua pihak yang ingin mempelajari dasar akuntansi pemerintah pusat, akuntansi pemerintah daerah, dan akuntansi badan layanan umum yang berada di lembaga atau departemen, baik mahasiswa, program diploma atau program sarjana, teknisi akuntansi, manajer non-akuntansi, dan masyarakat umum. Akuntansi pemerintah merupakan mekanisme akuntansi yang memproses transaksi keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Aktivitas yang ada dalam kegiatan pengelolaan negara yang dihubungkan dengan akuntansi pemerintah terdiri dari 2 kelompok. Pertama, yang berhubungan dengan aktivitas sejenis dengan kegiatan bisnis. Kedua, aktivitas yang murni berhubungan langsung dengan operasional pemerintah. Asas umum pengelolaan keuangan negara. Asas-asas termaksud terdiri dari asas akuntabilitas, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, keterbukaan. Selanjutnya, asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksaan yang bebas dan mandiri. Landasan hukum standar akuntansi pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Tujuan laporan keuangan: 1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode perjalanan untuk membiayai seluruh pengeluaran. Kedua, menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. 3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. Yang keempat, menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas laporan memadai seluruh kegiatan yang mencukupi kebutuhan khasnya. Yang kelima, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber penerimaan. Yang keenam, menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan. Lalu selanjutnya, dalam pembahasan akuntansi pemerintah di Indonesia itu isinya tentang komponen laporan keuangan, terus juga di sini membahas tentang dasar hukum pelaporan keuangan. Dasar hukumnya berupa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khususnya yang mengatur tentang keuangan negara. Ada juga undang-undang di bidang keuangan negara. Lalu di sini juga mengatur tentang pajak piutang pajak daerah pemerintah provinsi, piutang pajak daerah kabupaten. Juga di sini membahas tentang aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Di sini berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan: tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, konstruksi dalam pengerjaan, 6 aset tetap lainnya. Demikian yang bisa saya resume dari buku 2 Otonomi Daerah dan Desentralisasi tentang akuntansi pemerintah di Indonesia. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.